Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita bakal bahas kisah keren dari salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, Sufyan ats-Tsauri. Nama ini mungkin udah nggak asing ya, apalagi buat yang sering baca kisah ulama salaf. Tapi tahu nggak sih, ternyata beliau tuh dulunya bukan langsung jadi orang zuhud atau wali. Justru awalnya beliau tuh dikejar-kejar dunia. Gimana ceritanya? Yuk dengerin baik-baik. Awal mula hidupnya Sufyan ats-Tsauri lahir di Kufah, Irak, sekitar tahun 97 Hijriah. Ayahnya itu tukang tenun, jadi bisa dibilang hidupnya sederhana. Tapi sejak muda, Sufyan udah kelihatan pinter, gila ilmu. Nggak puas belajar di satu tempat, dia ngembara dari kota ke kota buat nyari ilmu. Dari Kufah ke Basrah, ke Makkah, Madinah, bahkan ke Yaman. Tapi lucunya, walaupun ngaji sana-sini, Sufyan muda ini masih suka banget sama dunia. Dia ngaku sendiri loh, awalnya aku belajar ilmu demi dunia, tapi dunia nggak datang. Jadi akhirnya aku niatkan untuk akhirat, baru deh dunia malah ikut datang. Kita relate nggak sih? Kadang kita juga gitu, belajar, kerja, ngaji, niatnya karena pengen dilihat orang, pengen tenar, pengen duit. Tapi ya, dunia suka main-main. Nggak datang kalau dikejar, tapi kalau ikhlas, tiba-tiba muncul aja. Momen balik arah. Nah, titik balik hidup Sufyan ini unik. Ada dua hal besar yang bikin dia berubah. Takut terkenal Sufyan tuh makin lama makin dikenal. Orang-orang dari berbagai negeri nyariin dia buat belajar. Tapi, dia malah takut. Bukannya seneng jadi influencer zaman dulu, dia malah sembunyi-sembunyi. Katanya, aku nggak pernah menangis seperti aku menangis karena takut dikenal orang. Kok bisa? Karena dia takut kemasyhuran itu jadi petaka. Takut dipuji-puji, takut amalnya jadi rusak karena ria. Jadi, daripada hidupnya jadi ajang pamer, dia memilih menyendiri. Fokus ibadah, ngajar dengan ikhlas. Mimpi yang menggetarkan. Ada kisah diceritain, suatu malam, Sufyan mimpi ketemu seseorang yang berkata, "Wahai Sufyan, sesungguhnya kamu akan mati dalam waktu dekat, maka bersiaplah." Pas bangun, dia langsung tobat total. Nggak main-main lagi sama dunia. Salat malamnya makin rajin, sedekah makin deras. Belajar makin niat, tapi bukan buat tenar, buat Allah semata. Zuhud, tapi penuh wibawa. Setelah itu, hidup Sufyan berubah total. Dia jadi ulama besar, yang juga dikenal sebagai ahli zuhud. Orang yang nggak tergiur dunia. Tapi jangan bayangin zuhud itu males-malesan. Justru beliau aktif banget, ngajar, menulis, ngasih nasihat keras ke penguasa zalim, sampai bikin penguasa takut. Sufyan pernah bilang, ulama adalah pelindung umat dari penguasa jahat. Bayangin ya, beliau ini kayak gabungan antara guru spiritual dan aktivis. Nggak gampang dibeli, nggak bisa dibungkam, karena hatinya udah lepas dari dunia. Akhir hidupnya Sufyan wafat di usia sekitar 64 tahun. Tapi warisannya hidup terus. Ilmu-ilmunya dicatat murid-muridnya. Kata-katanya masih viral sampai sekarang. Salah satu yang paling terkenal. Dunia itu ibarat bayangan. Kalau kau kejar, dia lari. Tapi kalau kau tinggalkan, dia ngikutin. Wah, dalam banget ya. Penutup teman-teman, dari kisah Sufyan ats-Tsauri ini, kita bisa ambil pelajaran. Kadang kita mulai sesuatu nggak murni, belajar karena pengen terkenal, ngonten karena pengen views. Tapi jangan khawatir. Asal kita mau perbaiki niat, Allah bisa bimbing kita jadi lebih baik. Bahkan bisa jadi wali. Yang penting, ikhlas, terus belajar, dan jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Kalau Sufyan bisa berubah dan jadi kekasih Allah, siapa tahu kita juga bisa, kan? Outro, ajakan like, komen, deledal. Kalau kamu suka kisah-kisah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Klik subscribe biar nggak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.